Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat belajar seperti biasanya. Salawat beriring salam tak pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumul mahsyar kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Adapun tujuan kami di sini yaitu untuk menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Kak Indah Lestari dan Kak Anis Setia Ilahi. Baik, langsung saja kepada latar belakang hakikat belajar dan pembelajaran. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat berpengaruh untuk sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dalam menghadapi tuntunan zaman. Namun, mendidik anak sejak dini hingga menjadi individu yang berkualitas dan memperhatikan kualitas tersebut bukan hal yang mudah. Perlu proses yang panjang untuk membentuk individu yang mampu mengikuti alur era globalisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu individu harus melakukan suatu proses yang disebut dengan belajar. Dalam pendidikan, belajar merupakan kata kunci yang paling penting. Jika tidak ada belajar, maka tidak akan ada pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan akan terjadi suatu pembelajaran yang akan membentuk individu yang berkualitas. Jadi, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang dilakukan. Belajar merupakan akibat antara adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Stimulus di sini yang dimaksud stimulus ialah apa saja yang diberikan oleh guru kepada pelajar atau siswanya. Sedangkan respon di sini merupakan reaksi atau tanggapan seorang siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Berdasarkan latar belakang hakikat belajar dan pembelajaran, kami menemukan beberapa rumusan masalah. Di antaranya yaitu apa pengertian dari belajar dan pembelajaran, kemudian apa tujuan dari belajar dan pembelajaran, dan apa mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, jadi kami di sini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian belajar dan pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan memahami tujuan dari belajar dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan tentang hakikat belajar. Secara harfiah, belajar merupakan yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan adalah perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan atau kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak atau ditindaklanjuti. Maksudnya di sini adalah belajar ini untuk mengubah pola pikir dan respon dari negatif menjadi positif. Jadi pola pikir seseorang ini terhadap sesuatu dapat melalui emosi dan perilakunya. Jadi emosi dan perilakunya ini nanti dari menjadi positif. Kemudian yaitu belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian dan ilmu untuk berubah tingkah laku dan tanggapan disebabkan oleh pengalaman. Jadi di sini yaitu kepandaian atau ilmu ini berfungsi untuk merubah tingkah laku atau tanggapan yang akan disebabkan dari pengalaman tersebut dalam proses belajar.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Indah Lestari. Kepada Kak Indah dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pengertian belajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada belajar menurut Skinner. Menurut Skinner, belajar itu adalah sebuah perilaku, di mana ketika kita belajar, tentu responnya kita akan menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, ketika kita tidak belajar, tentu kita akan semakin buruk atau semakin menurun. Yang kedua yaitu belajar menurut Gagne. Menurut Gagne, belajar itu merupakan kegiatan yang sangat kompleks, di mana proses mengubah sifat stimulasi lingkungan melewati pengolahan informasi menjadi kapasitas baru. Yang ketiga yaitu belajar menurut pandangan Piaget. Piaget berpendapat bahwa pengetahuan itu dibentuk oleh individu. Nah, jadi dari individu itu sendirilah pengetahuan itu dibentuk melalui beberapa tahap. Yang keempat yaitu belajar menurut Rogers. Rogers mengemukakan pentingnya peranan guru memperhatikan prinsip pendidikan. Jadi seorang guru tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan belajar. Menurut Surahmat, tujuan belajar adalah mengumpulkan pengetahuan, penanaman konsep dan pengetahuan, dan pembentukan sikap dan perbuatan. Tujuan belajar adalah merubah tingkah laku dan perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sikap sehingga terciptalah hasil belajar yang diharapkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut, di mana ada beberapa yang meliputi faktor tersebut, yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini yaitu berhubungan dengan kondisi fisik dari individu tersebut. Dari kesehatan jasmani tentu akan mempengaruhi dari proses belajar individu. Yang selanjutnya yaitu faktor psikologis. Nah, faktor fisiologis ini tentu sangat mempengaruhi proses belajar seseorang, ya seperti kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap dan bakatnya, tujuan sekolah, buku panduan, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya yaitu teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Teori ini menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dinilai secara konkret. Jadi teori belajar ini dapat dilihat ketika apakah seorang anak itu menjadi lebih baik atau justru sebalik individu tersebut, seorang guru sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu teori belajar humanisme. Nah, menurut teori ini proses belajar itu dimulai dan ditunjukkan oleh kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu teori belajar humanisme itu lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah oleh Kak Indah. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Anis Setiailai. Kepada Kak Anis dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Minasari, yaitu tentang hakikat pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya,
sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah untuk mengkoordinasikan lingkungan agar dapat menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini, peserta didik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Nah, jadi di sini lingkungan sangat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar di antara pendidik dan peserta didik. Karena lingkungan yang baik akan menciptakan suatu keadaan atau sifat yang lebih baik. Dan juga peran guru yang tak lupa dari segala hal dalam bagaimana menciptakan suatu lingkungan agar lebih efektif ketika digunakan, dan pendidik dan peserta didik juga merasa nyaman ketika berada di situasi tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama, faktor kecerdasan. Yang dimaksud dengan faktor kecerdasan ialah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu hal atau suatu kegiatan yang sifatnya rumit atau abstrak. Nah, faktor kecerdasan ini yaitu faktor yang dibawa lahir oleh peserta didik, sehingga pendidikan tidak dapat mengubahnya tetapi dapat meningkatkan atau mengembangkannya. Nah, yang kedua yaitu faktor belajar. Nah, yang dimaksud dengan faktor belajar di sini yaitu faktor atau semua segi proses kegiatan belajar mengajar. Misalnya, kurang dapat memusatkan perhatian pada pembelajaran yang sedang dihadapi dan tidak dapat menguasai kaidah yang berkaitan sehingga kurang menguasai cara-cara belajar yang efektif dan efisien. Jadi di sini faktor belajar itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pendidik mampu menarik minat peserta didik untuk memahami materi tersebut. Nah, yang ketiga, faktor sikap. Faktor sikap di sini yaitu sikap peserta didik yang menentukan kualitas peserta didik tersebut. Maksudnya sikap-sikap di sini yaitu sikap minat, sikap bakat, sikap keterbukaan pikiran dan perasaan peserta didik. Nah, selanjutnya yang keempat, faktor kegiatan. Faktor kegiatan ialah faktor yang ada kaitannya dengan kesehatan, yaitu kesehatan jasmani dan keadaan fisik seseorang. Selanjutnya, model-model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan lebih mengutamakan strategi pembelajaran efektif guna memperluas informasi materi ajar. Nah, di sini semua materi berpusat pada guru sehingga guru tuh berperan aktif untuk menyampaikan materi terhadap peserta didik secara keseluruhan. Nah, yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. Nah, jadi di sini model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran di mana siswa dituntut untuk aktif melakukan suatu proses belajar mengajar dengan tidak monoton mendengarkan seorang guru yang menyampaikan materi secara terus-menerus, tetapi mereka juga bergabung menjadi sebuah kelompok agar dapat bertukar pikiran dan bertukar materi masing-masing. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Baiklah, mungkin itu materi dari kami dan di sini dapat disimpulkan
bahwa hakikat belajar merupakan suatu proses yang berkesinambungan atau secara terus-menerus yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam belajar terjadi selanjutnya yaitu faktor emosi dan sosial. Faktor emosi dan sosial yaitu suatu faktor rasa senang dan tidak senang suatu peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga faktor ini dapat menghambat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Selanjutnya faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yaitu suatu keadaan atau suasana tempat seseorang melakukan proses belajar mengajar. Yang ketujuh yaitu faktor guru, yaitu maksudnya itu hubungan antara guru dan siswa. Bagaimana kemampuan seorang guru dalam mengajar dan menyampaikan materi, dan bagaimana sifat seorang siswa dapat menangkap materi tersebut. Dalam belajar ada aspek yang berperan yaitu motivasi, emosional, sikap, dan yang lainnya. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.